Kisah keajaiban pengamal surat Al-Waqiah. Rezeki mengalir deras dari segala arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Mari sahabat Taman Surga, kita bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan kalimatut tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sahabat Taman Surga, kita semua jamaah majelis Taman Surga yang nonton video ini, kita mendapatkan rahmat dan juga nikmat yang senantiasa bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, mari sahabat Taman Surga, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kisah mengenai keajaiban dari pengamal surat Al-Waqiah. Jadi dengan izin Allah, biiznillah, orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah ini dalam waktu yang tidak lama, dia diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga dia yang dari nol ya menjadi luar biasa sampai sekarang. Nah, sahabat Taman Surga, oleh karena itu, simak dan ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan di-skip-skip, supaya sahabat Taman Surga bisa mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai video ini dan juga amalan surat Al-Waqiah ini. Baik sahabat Taman Surga, kita akan langsung memulai kisah ini. Tetapi sahabat Taman Surga, silahkan bisa menuliskan doa terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Silahkan ya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar, dan mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan semua doa yang dituliskan di kolom komentar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sahabat Taman Surga, kita bersama-sama aminkan doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah ditulis di kolom komentar. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan di kolom komentar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk share video ini sahabat kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini, atau Anda bisa share di grup WhatsApp yang ada di handphone Anda, atau grup-grup Telegram yang ada di handphone Anda. Semoga ketika ada orang lain yang nonton video yang Anda share ini, maka Anda akan mendapatkan pahala yang namanya pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Taman Surga, langsung saja kita lanjutkan. Jadi ceritanya sahabat Taman Surga, ada seorang ustadz ini yang pada suatu hari dia ini sedang mengendarai kendaraan, kemudian kendaraannya ini mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya apa? Apakah duit 1 gepok? Bukan. Apakah uang 1 miliar? Tidak. Apakah dia mendapatkan emas? Ternyata juga bukan. Lalu apa rizkinya? Rizkinya adalah banyak ini kempes sahabat Taman Surga. Jadi yang namanya ban kempes itu kan namanya kalau kita mengatakan musibah ya, nasib buruk ya.
Tapi ternyata itu adalah takdir yang memang sudah Allah gariskan, ya. Dan bisa jadi ternyata takdir yang sebenarnya baik, ya. Semua takdir itu bagus, ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kalau takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita menganggapnya takdir yang negatif. Nah, kita sekarang mulai berpositif thinking, ya, bahwa semua takdir yang diberikan Allah, meskipun sepertinya di mata kita kok nggak baik, itu adalah bagus. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Ustadz tadi bannya kempes, kemudian dia mencari-cari, tentu saja yang dicari bukan rumah makan, ya, bukan pom bensin, tapi yang dicari apa? Apa yang dicari? Coba tulis di kolom komentar. Tentu saja yang dicari adalah, ya, tukang tembel ban, bener, atau tukang pompa ban gitu, ya. Nah, akhirnya setelah beberapa saat dia mencari, akhirnya ketemulah. Nah, ketemu, kemudian minta tolong sama tukang yang ada di situ. Kemudian itu kendaraan sedang dilayani, artinya diberikan perlakuan. Dia melihat nih Ustadz ini. Ustadz ini melihat orang yang memperbaiki kendaraannya ini kok bukan sembarangan orang, ya. Memang benar ini seperti tukang tambal ban, ya. Tapi dari penampilan fisiknya ini tidak seperti penambal ban. Ya, wajahnya bersih, penampilannya juga oke, dari tata caranya dia bertutur kata juga seperti orang yang terpelajar begitu, ya. Baiklah, akhirnya terjadilah diskusi di situ. Ngobrol-ngobrol, ya. Ngomong-ngomong sambil tukangnya memperbaiki, ini Ustadz juga tanya-tanya sambil mengisi waktu, ya. Akhirnya singkat cerita itu dapat diketahui, dapat informasi lah Ustadz bahwa ternyata orang yang nembel ban itu, yang memperbaiki kendaraannya si Ustadz ini, dia itu bukan orang sembarangan, sahabat. Ternyata dia adalah seorang sarjana. Seorang sarjana dari universitas. Tapi herannya di sini, kenapa kok bisa dia kerjanya adalah di tempat tembel ban? Kan begitu. Kemudian singkat cerita, setelah terjadi diskusi berikutnya, ternyata orang ini setelah lulus kuliah, kemudian dia sudah menjadi sarjana, dia sudah mencoba memasukkan lamaran ke tempat yang satu, tidak berhasil, ke tempat yang kedua, ditolak, ke tempat yang ketiga, tidak ada jawaban, kemudian usaha-usaha itu sudah dilakukan, tetapi ternyata memang belum rezekinya. Dan satu-satunya akhirnya yang menerima dia kerja ini adalah yang punya tembel ban ini. Jadi di situ dia adalah seorang karyawan tembel ban. Jadi keren ini tembel bannya. Itu punya karyawan seorang sarjana, kan keren. Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol singkat ini ustadznya berkata, kasarnya gini ya, bahasanya saya bahasakan lagi dengan bahasa saya, ya. Saya ungkapkan lagi dengan bahasa kalimat cerita saya supaya menjadi lebih mudah dipahami dan saya juga ceritanya lebih mudah dan lebih bebas gitu, ya. Nah, Mas, sampean ini pengen nggak nasibnya berubah? Tentu saja pemuda tadi mengatakan, mau dong Pak Ustadz. Kalau mau, coba deh kamu amalkan ini. Apa amalnya Pak Ustadz? Coba kamu cari nanti, ya. Surat di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu kalau menurut para ulama itu salah satu wasilah memohon kepada Allah untuk rezeki, atau kekayaan, atau harta, atau sejenisnya. Coba dibaca, ya, dibaca sebanyak-banyaknya. Itu pesan dari Ustadz tadi. Kemudian singkat cerita si pemuda tadi yang jadi tembel ban tadi ya semangat, kemudian tertarik mengamalkan, kemudian tidak lama setelah itu bannya udah jadi, kemudian Pak Ustadz pamitan, dia dapat bayaran gitu, ya. Kemudian Pak Ustadznya pulang, dia istirahat. Nah, singkat cerita, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian ini, seorang ustadz ini dicari-cari oleh seseorang yang memaksa ingin bertemu dengan ustadz tadi. Jadi, meskipun jadwalnya Pak Ustadz ini padat, tapi dia ada orang yang ingin bertemu dan memaksa untuk bertemu. Akhirnya, Pak Ustadz tadi meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menemui. Bahasa mudanya gini, monggo silahkan monggo. Wonten keperluan menopo? Ada keperluan apa? Nah, tadi pemuda tadi kemudian berkata, Pak Ustadz, apa Pak Ustadz ini tidak kenal dengan saya? Kemudian ustadznya tadi mengerutkan dahi. Siapa ya?
Karena memang yang namanya ustadz itu sering berinteraksi dengan banyak orang ya, jumlahnya banyak dan itu terjadinya kadang juga hanya cepat sekali ya, dan jamaahnya kan juga banyak. Jadi Pak Ustadz tadi dia menanyakan siapa. Ini saya Pak Ustadz, saya yang dulu Pak Ustadz pernah kelingan nggak dulu ketika Ustadz itu mobilnya, motornya, kendaraannya dulu itu sedang apa namanya banyak gembos itu Ustadz ingat nggak? Oh, kamu tambal ban itu ya Mas, tambal ban itu ya Mas Sarjana ya? Iya Pak Ustadz, iya ya gimana ya akhirnya Pak Ustadz tadi sudah kelingan. Ustadz, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas amalannya, saya mengamalkan amalan yang diberikan Ustadz. Apa amalannya? Membaca surat Al-Waqiah tadi. Jadi Ustadz, saya ini sedang ada keperluan, saya mau meresmikan toko saya Ustadz. Toko saya ini 2 tingkat gitu ya. 2 tingkat Ustadz. Ya lumayan lah Ustadz, ini untuk pembiayaan toko ini ya sekitar kurang lebihnya 1 miliar lah Ustadz. Wah, Masya Allah, kamu rezekinya banyak sekali. Sudah bersyukur belum ini ya? Nah, gimana ceritanya ini? Dari tembel ban kok bisa jadi miliarder itu gimana? Nah, kemudian pemuda tadi singkat cerita berkata, Ustadz, jadi setelah Pak Ustadz itu memberikan amalan itu, saya mengamalkan amalan itu. Jadi ketika ada yang nempel atau yang pengen diperbaiki kendaraan saya, langsung kerjakan. Tapi setelah selesai, kan saya nunggu. Daripada saya nganggur, saya ambil air wudhu, kemudian baca surat Al-Waqiah tadi. Itu saya lakukan terus seperti itu setiap hari. Dan Alhamdulillah, dalam waktu singkat kurang lebihnya 2 tahun ini, Alhamdulillah mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga dapat rezeki seperti ini Ustadz. Saya bisa bangun ya, bisa bangun toko 2 tingkat dengan biaya kurang lebihnya ya 1 miliar. Dan saya bermaksud untuk mengundang Pak Ustadz untuk peresmian dari usaha saya itu. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadznya tadi juga bersyukur kepada Allah dan juga sahabat Taman Surga. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yang namanya Ar-Razzaq. Allah itu yang maha pemberi rizki. Allah juga memiliki sifat yang namanya Al-Wahhab. Allah itu yang maha pemberi karunia. Allah ini yang punya langit, dunia, dan seisinya. Allah mengatur semua makhluknya dan Allah menjamin rizki semua makhluknya. Nah, dan sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah. Jadi kita jangan pernah khawatir dengan kondisi kita hari ini. Karena jika Allah berkehendak, kun fayakun, hidup kita bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Nah, termasuk sahabat Taman Surga, doa-doa yang kita panjatkan itu tidak ada yang mustahil. Karena yang mustahil apa? Yang mustahil adalah perasaan Anda merendahkan kekuasaan Allah. Doa Anda itu memang sekiranya di hadapan Anda besar. Tetapi di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah itu yang maha kuat. Allah itu yang maha kaya. Allah itu yang maha memberi. Jadi seberapapun besar hajat Anda di mata Allah, kecil men. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, terus yakin dengan doa yang Anda panjatkan. Teruslah berusaha dengan usaha yang maksimal. Dan lakukan sesuatu yang berbeda kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tetap melakukan kebiasaan yang sama setiap hari, maka tentu saja wajar kalau Anda mendapatkan hasil yang sama. Tapi kalau Anda mau mendapatkan sesuatu pencapaian yang berbeda, maka lakukan hal yang berbeda. Kalau selama ini Anda belum membaca surat Al-Waqiah, maka mulai bacalah. Sembari Anda bekerja, sembari Anda berusaha, berbisnis, ataupun yang lainnya, luangkan waktu Anda untuk membaca surat Al-Waqiah. Nah, kalau yang sudah membaca surat Al-Waqiah, yang biasanya membaca 1 kali, coba dong dinaikkan menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang sudah 3 kali, silahkan coba Anda naikkan menjadi 5 kali. Yang sudah 5 kali, coba dinaikkan jadi 7 kali. Yang sudah 7 kali, jadi 10 kali, 14 kali, ataupun dilebihkan juga tidak apa-apa. Segala sesuatu, itu kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya,
membaca surat Al-Waqiah ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka semuanya akan menjadi ibadah. Keletihan kita, kecapean kita dalam membaca itu semua akan dinilai sebagai sebuah pahala ibadah. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, monggo silahkan. Apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah mengeluh, tetapi senantiasa bersyukur. Kesulitan Anda ini tidak ada apa-apanya, karena di luar sana masih banyak orang lain yang lebih menderita daripada Anda. Masih ada orang lain, kalau misalnya Anda punya hutang 100 juta, jangan bersedih, karena tidak satu-satunya Anda orang yang punya hutang 100 juta. Dan kalau Anda punya hutang 100 juta, jangan sedih dan jangan putus asa. Karena di luar sana masih banyak orang yang hutangnya miliaran. Yang hutangnya miliaran, di luar sana masih ada yang hutangnya triliunan. Dan seterusnya, sahabat Taman Surga. Oleh karena itu, sahabat Taman Surga, jangan pernah menganggap semua takdir yang diberikan Allah, yang buruk itu sebagai sesuatu yang buruk. Karena bisa jadi, ketika takdir itu didatangkan kepada kita, misalnya kita mendapatkan musibah, musibah itu mungkin bisa jadi sakit, bisa jadi rezekinya sedang bermasalah, hubungan keluarganya sedang ada problem, pekerjaannya sedang ada masalah, bisnisnya sedang seret, bisnisnya pailit, ataupun sebagainya. Anda sedang digunjing sama orang lain, Anda dikucilkan di tempat Anda berada, ataupun sebagainya. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat Anda menjadi pesimis. Tapi yakinlah bahwa takdir yang diberikan Allah adalah takdir yang terbaik. Oleh karena itu, mari baca surat Al-Waqiah. Semangat ya, sahabat Taman Surga, bantu share video ini. Dan ingat ya, sahabat Taman Surga, lihat video kami yang lainnya, ada banyak sekali di sini ya. Sampai jumpa pada video kami yang lainnya, 3000 video kami menanti Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.